Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Natius Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan sebuah video pembelajaran untuk perkuliahan sesi kelima, statistika dan probabilitas mengenai regresi dan korelasi sederhana. Baiklah, saya akan membagikan materi presentasi yang akan saya tampilkan dalam video pembelajaran kali ini. Baik, di sini sudah tertampil materi yang akan saya bawakan pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai regresi dan korelasi sederhana. Secara definisi, regresi dan korelasi sederhana merupakan suatu cara untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Di dalam penelitian ilmiah, selain ingin menunjukkan sebuah hubungan antara dua variabel atau lebih dalam mengukur hubungan itu, juga ingin dapat meramalkan sesuatu, yaitu menentukan nilai suatu variabel sesudah mengetahui nilai-nilai variabel lain. Untuk dapat meramal tersebut atau memprobabilitaskannya, kita harus mengetahui dulu hubungan antara variabel-variabel tersebut yang berhubungan dengan peramalan dan kesalahan peramalan nantinya, atau dinamakan sebagai regresi. Sedangkan pengukuran yang hubungan antara variabelnya itu nanti dinamakan korelasinya. Jika pasangan observasi pengukuran X, Y digambarkan di atas kertas berskala hitung dan diperoleh serangkaian titik-titik koordinat yang menghubungkan kedua hasil observasi yang akan digambar dengan diagram pencar atau scatter diagram. Nah, di sini ada contoh scatter diagram dengan titik-titik secara acak. Nilai di sini merupakan nilai-nilai observasi atau nilai sampel yang diperolehnya. Nah, ini diagram scatter juga yang ditambahkan dengan garis lengkung, dan ini untuk yang scatter dengan garis linear atau garis lurusnya. Untuk membuat garis lurus ini biasanya dapat menerapkan rumus atau persamaan garisnya itu mu xy, yx itu sama dengan a plus bx, di mana keterangan bisa teman-teman baca di sini. Selanjutnya itu mengenai metode kuadrat minimum atau least square. Nah, pada prosedur statistik ini itu digunakan untuk memperoleh garis lurus dengan kesesuaian terbaiknya atau best fittingnya untuk serangkaian titik-titik dari pasangan data bisa diperoleh dengan meminimalisirkan penyimpanan atau deviasi dari titik-titik dari baris yang akan kita buat. Rata-rata dari populasi ini, populasi Y terhadap X biasanya tidak diketahui, sehingga dinamakan suatu garis penduga atau garis regresi. Di mana persamaan garis penduga atau garis regresi ini yaitu Y sama dengan A plus BX. Nanti akan menghasilkan grafik yang kurang lebih seperti yang saya tunjukkan dengan laser pointer. Nah, selanjutnya dalam proses metode kuadrat minimum ini, prinsipnya itu disebut dengan prinsip of least square. Dapat dibuat suatu garis lurus yang memiliki kesesuaian terbaik, yaitu pilih sesuai garis yang dengan kesesuaian terbaiknya dengan minimum dan jumlah kuadratnya yang menyimpang nilai yang akan diamatinya dengan yang akan diramalkannya. Makanya itu kita perlu meminimalisirkan dengan rumus SSE atau sum of square for error, atau nilai error kuadrat dari penjumlahannya. Di mana rumusnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya langsung contohkan pada perhitungan yang sudah saya setting di dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya itu ada standar error estimate atau sama juga disebut sebagai integral dari SSE tadi, sum of square for error. Nah, di sini untuk standar errornya itu disimul dengan S kuadrat, di mana rumusnya kurang lebih seperti ini dan cara hitungnya kurang lebih seperti ini, yang nanti juga akan saya bahas lebih mendetail di dalam file Excel-nya. Nah, selanjutnya itu ada inferensi kemiringan garis. Inferensi kemiringan garis ini di awalnya dikehendaki dalam mempelajari hubungan antara Y dan X-nya mengenai adanya eksistensi hubungan kedua variabelnya.
Apakah data itu akan menyajikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa X menyumbangkan atau memberikan informasi untuk peramalan Y dalam lingkup pengamatannya, atau cukup besarkah kemungkinan bahwa kalau Y dan X ini sama sekali tidak mempunyai hubungan. Maka dapat disajikan dengan rumus kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya mengenai korelasi dan koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu angka yang menunjukkan tinggi rendahnya derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi ini besarnya juga tertentu, yaitu variasi antara 1 dan negatif 1. Di mana catatan untuk korelasi itu yang disimbolkan dengan R itu ada yang kurang dari 0 dan lebih dari 0 dan sama dengan 0. Memiliki keterangan masing-masing, bisa teman-teman baca sendiri, ini rumusnya. Dan ini ada garis regresi terhadap X dan Y. Di sini kita dapat membuat suatu garis linear rata-rata antara X terhadap Y dengan membuat suatu garis penduga atau garis regresinya. Jika tadi Y sama dengan A plus BX, maka di sini kebalikannya atau inverse-nya, yaitu X sama dengan A aksen plus B aksen Y. Dan mencari R kuadratnya bisa menggunakan B kali B aksen. Contoh permasalahannya di sini ada data pengeluaran iklan dan volume pengeluarannya dari suatu perusahaan selama 10 bulan yang dipilih secara random. Di sini jumlah bulannya ada 10N, N-nya 10, dan pengeluarannya sebagai variabel X-nya, dan volume pengeluaran sebagai variabel Y-nya seperti yang ada di sini. Langsung saja untuk pemecahan permasalahan ini akan saya bahas di dalam file Microsoft Excel-nya. Mohon ditunggu. Nah, baiklah, disinilah tampilan dari Microsoft Excel yang sudah saya setting sebelumnya. Di sini saya buatkan judulnya sebagai pengeluaran, iklan, dan volume penjualan. Di mana ini bulannya ada 10 bulan, dan 10 bulan ini nanti akan menjadi N di sini, yaitu 10. Ada variabel X dan variabel Y-nya. So, yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita proses penjawabannya atau penyelesaian permasalahannya. Yang pertama kita harus selesaikan itu, ini kita buatkan jumlah dari masing-masing sampel datanya. Setelah kita jumlah, kita tarik rata-ratanya. Selanjutnya kita buatkan untuk yang X kuadrat dan Y kuadrat juga. Itu dengan cara klik sel yang ada di sini pangkat 2. Itu juga untuk yang sini, sel yang di sini pangkat 2. Nanti juga di sini perlu teman-teman semua jumlahkan lagi dan rata-ratakan lagi. Nah, dan yang terakhir itu sel XY atau perkalian dari X dan Y. Jadi tinggal kalikan 1,2 dengan 101 ini. Nah, sama juga harus dijumlahkan dan dirata-rata juga. Nah, setelah teman-teman jumlahkan dan rata-rata semuanya dari data yang kita perlukan untuk perhitungan sampel ini, di sini kita tahap pertama itu mengukur SSX dan SSY. Dimana kalau untuk SSX itu rumusnya data X kuadrat, jumlah dari X kuadrat tadi dikurangi dengan jumlah yang ada di X dibagi dengan 10, atau jumlah di data X ini di pangkat 2 dibagi dengan 10 jumlah data tadi. Maka akan menghasilkan nilai SSX-nya itu 0,44. Selanjutnya ini untuk yang SSY. Kurang lebih rumusnya sama, hanya saja kalau yang X tadi menggunakan variabel X, Y ini menggunakan variabel Y, yaitu sama dengan Y kuadrat dikurangi dengan jumlah dari Y dikuadratkan dibagi dengan 10. Nah, selanjutnya kita mencari SSXY. Nah, di mana rumusnya kita perlu memadukan antara XY hasil penjumlahan dari XY tadi yang di sini dikurangi dengan nilai X dikalikan dengan Y dibagi dengan 10. Untuk Y rata-rata itu bisa langsung copy di sini, bisa langsung copy juga di untuk X-nya bisa langsung copy di sini. Untuk nilai B-nya, B itu tadi sudah ada rumusnya di dalam materi, itu SS
SSXY per SSX, yaitu berarti yang 23,34 dibagi 0,44, maka menghasilkan 52,57. Untuk A-nya itu merupakan pengurangan dari Y rata-rata dikurangi dengan B tadi yang dihasilkan sebelumnya dikali dengan X rata-rata, maka akan menghasilkan A. Nah, selanjutnya akan terbentuklah suatu persama regresinya, yaitu tadi untuk rumus persama regresinya Y sama dengan A plus BX, maka tinggal masukkan AB-nya berarti menjadi Y sama dengan 52,57 plus 46,49X. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung SSE-nya atau sum of sum of squared for error-nya. Maka kan dengan rumus ini tadi, yaitu SSY dikurangi dengan B dikali dengan SSY-nya. Untuk S2-nya tinggal mengikuti sini saja. Kalau untuk mau tahu rumusnya bagaimana itu sudah ada di dalam materi perkuliahan tadi. Begitu juga untuk S-nya. S-nya merupakan akar dari S2 S kuadrat ini. Untuk R-nya seperti yang saya sampaikan di materi tadi, rumusnya kurang lebih seperti ini, yaitu SSXY per SSY kali SSX yang dipangkatkan dengan setengah, menghasilkan R. Nah, selanjutnya untuk B aksen yang tadi di materi terakhir, itu rumusnya ini, yaitu SSXY per SSY. Untuk A aksen ya, itu cukup panjang, yaitu jumlah di data X dikurangi dengan nilai B dikalikan dengan jumlah nilai Y dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 10 tadi. Memang hasilnya di sini harus negatif, tapi tidak selama akan selalu negatif sih. Nah, untuk R rata-ratanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa rumusnya itu B per B aksen. Maka menghasilkan R rata-rata itu atau R square-nya itu 0,77. Dan garis penduganya atau garis regresinya itu menghasilkan formula X sama dengan negatif 0,46 plus 0,015 Y. Dan di sini nilai R square menunjukkan 0,77 atau mendekati angka 1. Berarti pendugaan nilai ini itu mendekati sempurna karena sudah masuki kuadran 3 penilaian. Nah, selanjutnya untuk tugasnya. Untuk tugasnya bisa teman-teman buka di file materinya. Di sini nanti ada tugas, ada 3 tugas. Silahkan teman-teman masukkan datanya ke dalam Excel yang sudah saya buatkan tadi. Jika ada yang belum terbuatkan, silahkan teman-teman buatkan secara pribadi. Terima kasih dari saya. Di sini saya Nadia Siswa Nugroho mohon undur diri. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.